pastinya setiap tahun kita akan meningkatkan semua standar, dan untuk yang tahun ini gitu ya, misalnya tadi kenapa ada salah satu yang tidak lulus ya mengenai infrastruktur juga. Infrastruktur itu dulu udah disampaikan kan, boleh menggunakan misalnya terdaftar atau kalau kayak biak kenapa gitu ya. Ini kan namanya sudah biak. Nah, dia tidak boleh di tempat lain karena dia udah sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi memang kita mendorong sebenarnya dengan ini ke depannya kualitasnya adalah bahwa klub-klub ini memang mempunyai infrastruktur yang cukup baik di sana gitu. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Nah, sebagai gambaran ya, tahun lalu itu untuk yang AFC atau Super League ya, atau itu mereka memang serius dalam mengisi ya dengan kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan itu. Tapi untuk championship kemarin itu cuma 4 dan yang lainnya itu kosong. Karena apa? Karena kosong, dia tuh memang apakah dia tidak lengkap, apa dia baru mau mulai, karena kan memang kita belum. Nah, tahun ini yang garansi yang tidak lolos itu ya, non garansi itu bukannya dia tidak mengisi. Kalau kemarin memang banyaknya rata-rata tidak mengisi. Kalau yang sekarang memang karena mereka ada beberapa hal yang kurang gitu ya. Misalnya paling banyak itu adalah di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu harus yang diaudit. Audit adalah audit auditor publik lah ya, auditor publik juga yang terlicense. Nah, rata-rata itu mereka kenanya di situ, ya. Ada yang terlambat, tapi umumnya semuanya di finance yang tidak lolos gitu. Nah, tapi karena ini di kategorinya A, begitu dia tidak lolos satu di finance itu otomatis dia garansi. Tapi artinya itu udah kualitas mereka sudah mau melakukan hal itu. Di lain-lain, nah biasanya ada juga di infrastruktur gitu ya. Ya tadi beberapa memang ada di infrastruktur. Tapi kalau legal rata-rata mereka ada dan itu clear ya. Di sporting juga rata-rata ada gitu. Nah itu jadi banyaknya ya di finance, ada bagian di infrastruktur gitu ya, ada hal-hal seperti itu. Tapi kualitas dari standar kita tingkatkan, dan juga mereka juga ternyata juga punya kemauan ya dari hal-hal yang sudah Kak Ami sebutkan. Memang ini terus ya tadi ya yang jelas boleh kita terus tingkatkan agar kedepannya ini kan rata-rata yang susah itu kita tunggu juga yang keuangan, kalau nggak salah kita di 30 April tuh baru mau masuk ya. Jadi kenapa kita di 7 Mei baru mulai, karena kita menunggu memang audit finance ini. Nah ini jadi tentunya ada sekali ya, sangat ada untuk peningkatan dari standar kita dan juga kemampuan dari mereka semua gitu ya. Mudah-mudahan ini akan terus lagi ya. Jadi bukan berarti yang tadi dapat 11 yang itu tidak memasukkan memang ada kekurangan yang harus mereka tingkatkan untuk kedepannya dibandingkan tahun lalu yang memang tidak mengisi sama sekali gitu loh. Itu beda banget emang dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Nah kalau untuk pertanyaan kedua silahkan Pak Asep berikan dulu deh. Kenapa cuma yang 4 aja gitu? Sebetulnya kalau Mas Taufik cermati juga nasi jawanya gimana? Ya itu tadi mereka memang tidak granted, tapi kan beberapa sudah melakukan pengisian. Lalu status musim depan apakah masih bisa bermain? Bisa, tapi ada sanksinya berat, pengurangan poin tadi ketika yang AA-nya tidak terpenuhi. Tadi tuh nasinya, mereka tetap kan ada tadi ada 11. Ya, ada 11 kan? 11 kurang 3 deh, itu 3-nya udah degradasi. Iya, 3-nya degradasi. Status mereka gimana? Mereka tetap berkompetisi, tapi potensi pengurangan poin kalau ya tadi kan bisa jadi ada yang banding. Potensi pengurangan poin mereka, ya itu kan berat juga. Dan kok bisa sih? Nah, regulasi ini juga kita sampaikan sebelum siklus dan kita diratifikasi juga oleh AFC. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada juga. Kan kita induknya mengikuti guidance dari AFC. Regulasinya pun juga harus dicek dan itu di challenge juga kita. Mengapa, seperti apa dan lain-lain. Nah, itu memang kita lihat juga tadi kita tentu melihat liga untuk Super League
tahun sebelumnya, ingat kan, klub prestasi ini sejak tahun 2010 atau 2008 bahkan ada pemanasan, itu gak lebih dari 5-6 klub yang dapat lisensi, dan itu pun juga karena di AFC. Tapi AFC per awal 2020 udah meminta klub prestasi bukan cuma buat AFC, tetapi juga National League harus dijalankan. Nah, itu pun masih sama, jumlahnya gak lebih dari itu. Tapi kan kita lihat poin angka tahun lalu, sudah ada kesadaran mengikuti. Super League, Championship juga tahun lalu sudah kita pemanasan, tahun ini kita mulai lebih ketat. Kedepannya tentu dalam konteks roadmap kita, tadi bicara roadmap, ya kita lihat seperti apa enforcement yang akan, itu aja bukan masalah enforcement juga, tapi posisi positifnya beberapa klub akhirnya mulai sadar yang tadinya tidak mau mengikuti, akhirnya mau mengikuti. Bikin laporan keuangan, coba tahun lalu tadi Bu Esi bilang cuma 4 championship, sekarang bukan cuma ikut championship, mereka mengambil ke Super League, berarti mencoba mengupdate diri. Bagaimana kaitan dengan finance dan lain-lain. Jadi kita lihat spirit itunya deh, perubahannya. Mau angka 100 ya sekali lagi kan memang faktanya macam-macam banyak variabelnya, tetapi spiritnya ada lompatan yang luar biasa. Kita melihat sebagai bentuk komitmen kita bersama, karena sekali lagi ketika bicara profesional sebetulnya kita tidak hanya bicara 18 klub, tapi kita bicara 38 klub termasuk championship yang memang mau tidak mau harus sama-sama kita bukan kita minta rodanya berputar mereka saja, kita pun sama bagaimana menaikkan value kompetisi kita. Itu ya nasibnya ya seperti itu. Mereka tetap kompetisi tapi ada sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.